di dalam arsitektur database ini ada view of data. Jadi levelnya ada paling tidak ada 3 ini. Ya, ada di physical level ini adalah file level paling bawah, level di mana data itu berada tersimpan di dalam memori, di dalam hard disk, di dalam server misalnya. Kemudian ada logical level. Logical level ini adalah bagaimana data-data tersebut dilihat, dihubungkan, ada relasi antar data, dan yang paling atas ini adalah di view level. View level ini kalau tadi ada di slide sebelumnya, ini adalah bagaimana data-data tersebut dilihat oleh user yang berbeda. Makanya mungkin bagi bagian finance, view-nya dia akan melihat data tersebut sebagai view yang berbeda. Di bagian SDM misalnya, ada view yang berbeda. Di bagian education misalnya, ini ada view level yang berbeda di situ. Ya, kita lihat lagi di sini. Tadi ada 3 level tadi. Di physical level ini adalah describe how a record is stored. Ya, bagaimana penyimpanan dari data tersebut. Di logical level ini describe data stored in database and the relationship among the data. Tadi sudah saya sebutkan ya, ada bagaimana relasi dari masing-masing data tersebut. Dan di view level ini adalah di program aplikasi. Program aplikasi bagaimana detail dari data, tipe data, dan bagaimana informasi-informasi dari data tersebut bisa diakses. Kita lanjutkan pada model-model dari data. Ada model data ini adalah collection of tools for describing data, data relationship, data semantic, dan data constraint. Jadi yang dimaksudkan adalah di model ini nanti akan mendeskripsikan datanya seperti apa, kemudian hubungan antar data, semantiknya, constraint-nya apa, termasuk nanti ada yang disebut dengan entity relationship model, ada relational model, dan ada model yang lain, misalnya object oriented model, semi-structured data model, dan lain sebagainya. Coba kita lihat beberapa dari model ini. Yang pertama adalah tentang entity relationship model. Ya, jadi ini ada contoh misalnya, ini ada di dalam satu bank ini contohnya ya, ada depositor. Ya, depositor ini orang yang menyimpan satu dana tertentu misalnya. Nah, dia bisa berhubungan dengan customer, dengan customer. Di customer ini ada data-datanya, ada customer ID, customer name, ini kaitannya dengan alamat, jalan rumahnya di mana, customer city, gitu ya. Kemudian depositor tadi juga berhubungan dengan account, dengan simpanan, dengan tabungan misalnya ya. Maka di buku tabungannya itu ada, ya mestinya ada account number, ada nomor rekening, ada balance-nya, saldonya berapa. Ya. Jadi ini adalah contoh entity relationship model. Ada entitas-entitas yang itu berhubungan satu sama lain. Nah, entity relationship model ini kita bisa lihat ada 2. Jadi ini adalah memodelkan dari fenomena atau fakta yang ada. Maka ini ada entity-nya. Ada entity-nya itu ya objeknya. Misalnya kalau tadi contohnya adalah customer-nya, ada account, ada bank-nya gitu ya. Kemudian ada relationship between entities tadi.
hubungan antar entity tadi bagaimana. Nah, misalnya ada account nomor sekian, ini adalah miliknya customer siapa namanya. Ya, ini adalah relationship-nya. Nah, entity relationship model ini nanti digunakan ketika desain dari database yang nanti ini akan dikonversi, model ini akan dikonversi menjadi desain hubungan antar data, khususnya dalam penyimpanan data dan processing dari data. Ini contoh yang lain dari relational model. Ya, ada misalnya ini contohnya ada customer ID, kemudian customer name, ada customer street, alamatnya ya, berarti ini customer city, kemudian ada account number. Nah, ini masing-masing adalah atribut, ya, atribut dari satu data customer ya. Kemudian sebagai contoh sederhana ini misalnya ada tabel-tabel yang menunjukkan hubungan antar database. Tadi misalnya ini kaitannya dengan penjualan ini ya, ada data tentang penjualan, ini ada item ID 5, kemudian ada order ID, kemudian ini barangnya, kemudian ini adalah harganya. Ya, ini ada tabel data penjualan. Nah, kemudian ini ada kaitannya juga dengan yang ada di sini. Yang ada di sini ini adalah data tabel lain, yaitu tentang kaitannya dengan customer itu melakukan suatu transaksi. Jadi tadi di order ID-nya seperti ini. Order ID ini ada berhubungan dengan data lain. Data customer ID-nya, kemudian kapan dia melakukan transaksi, ya, si ID ini melakukan transaksi berapa pada tanggal sekian, ya. Nah, ini adalah ada hubungannya di sini. Ini ada order ID nyambung ke sini. Nah, customer ID di sini ini juga nyambung ke data yang lain. Ini misalnya tentang database konsumen. Nah, jadi ini ada customer ID, ada banyak customer ID, kemudian ada namanya, ya, customer ID 5, namanya Rosalind Rivera misalnya, ada data-data yang lain, email, alamat, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh bagaimana database, tabel-tabel database ini saling berhubungan. Ya. Presentasi ini akan saya akhiri dengan satu slide tentang siklus bagaimana mendesain suatu database. Nanti akan ada materi yang lebih detail tentang ini. Ini saya cuplikkan sedikit saja bahwa ketika satu database ini akan didesain, maka ada siklus yang ada ini. Yang pertama siklusnya adalah analyze business needs and plans. Ada analisa kebutuhan bisnis, kebutuhan organisasi. Prosesnya apa saja. Kemudian yang kedua adalah membuat draft, rancangan, outline dari database. Kemudian ada pengecekan requirement dari sistem, requirement, kebutuhan-kebutuhan. Kemudian adalah load test data, pengujian data, kemudian define calculation, mendefinisikan penghitungan-penghitungannya, kemudian define report, laporan-laporan apa yang diperlukan, kemudian kembali lagi ada verifikasi dengan user yang tadi didefinisikan di awal karena user ini adalah pengguna sehingga apa yang dirancang ini harus diverifikasi dengan user apakah sudah memenuhi kebutuhan, memenuhi apa yang diinginkan oleh user. Dan proses ini diulangi lagi sesuai dengan kebutuhan. Demikian
pertemuan pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.